Dan oke sob semuanya, tentunya kalian masih balik lagi bersama gua Nunoy dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke, gua masih kesel, gua masih sedih, apalagi tadi telah membaca postingannya dari Mes Hilgers di Instagram pribadinya dia. Gua aneh, ada pemain bola level atas, level dunia, level Eropa, malah malah dia yang seakan-akan meminta maaf gitu kalau dirinya cedera dan tidak bisa membela warga negaranya dengan penuh sangat penyesalan. Jadi sedih banget gitu. Oke, kalau dia emang benar-benar melakukan apa ya, melakukan karena tidak bisa eh, mendampingi bermain untuk timnas Indonesia, oke gitu, tapi kan ini ada unsur-unsur tekanan gitu, kayaknya nggak perlu dia untuk berkata setulus itu, nggak perlu dia berkata untuk sejujur itu. Mesilger itu emang beneran cedera sob gitu ya, emang lebih baik dia pemulihan di Eropa sana dengan fasilitas dan memadai dengan uh, infrastruktur yang mendukung dengan alat-alat pengobatan dan segala macamnya, terus ya ditangani oleh dokter yang sangat bagus gitu, dokter yang udah terbiasa di menangani sepak bola Eropa. Kalaupun dia memang dipaksakan untuk main, eh, belum tentu bisa menurunkan performa 70% aja, nggak tentu gitu. Apalagi kemarin habis apa ya, habis bermain juga melawan Ajax karena profesionalitasnya dia sob gitu. Sebagai sepak bola bukan dia yang mau, lagian main sih lawan Ajax ya, itu kan emang tuntutan kontraknya dia dari tim yang menggaji dia, yang memperoleh dia uang gitu kan. Emang tuntutan sebagai atletnya dia, profesionalitasnya dia. Kalau dia keadaannya mungkin 90 sampai 100% aja dia, gua yakin Mesilger pasti akan terbang ke Indonesia untuk bermain di Gelora Bung Karno ya. Contohnya Martin Paes aja, waktu tangannya sakit dia tetap memberikan kepastian, saya akan bermain, saya akan datang, dia tetap memberikan kepastian ke manajer timnas dan ketua PSSI dan tim kepelatihan gitu. Ini kan emang benar-benar jika dia dipaksakan bisa 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 jadi makin parah untuk cederanya, untuk karirnya dia gitu sob. Udahlah, nggak usah tunjukkan gitu. Ini pemain grade 3 yang menuju grade 2, bermain di kasta sepak bola Eropa, bermain di kayaknya di tingkat apa namanya, liga 10 besar dunia gitu kan. Terus bermain di European League, sepak kedua kasta di Eropa, sepak bola kedua kasta tertinggi di Eropa, yang kedua. Ya mau gimana gitu, udahlah. Mesilger menunjuk, walaupun gol lawan Cina itu ya harus diakui ada kesalahan Mesilger yang out position, cuman kan selebihnya dia tampil lumayan baik, lumayan bagus gitu. Emang belum sempurna untuk bermain di timnas Indonesia, tetapi eh, kehadirannya bisa membuat mental lawan juga goyang. Udah, jadi kita dukung terus Mesilger, semoga dia cepat sembuh, semoga dia bisa balik lagi di FIFA Matchday, di kualifikasi Piala Dunia round 3 ini, dan membawa, syukur-syukur bisa membawa timnas Indonesia lolos lagi ke babak selanjutnya, entah itu lolos langsung yang harapannya sangat tipis kecil lagi banget, ataupun masuk ke round 4 melanjutkan kualifikasi lagi. Oke. Jadi mohon, gue pengen bilang stop, nggak selayaknya. Jadi sedih gue baca postingan Instagramnya Silger gitu kan, jadi kayak kena gitu, teng gitu.
dia udah menunjukkan dengan membuat postingan kayak gitu aja udah menunjukkan loyalitas yang sangat-sangat menyita publik sepak bola Indonesia gitu sob. Entah ada buat kalian yang kemarin memaki, buat kalian yang kemarin membulin, buat kalian yang kemarin marah-marahin di akun Instagram media, nggak tahu kalian berpikiran apa, terserah deh. Oke, buat melanjutkan konten kali ini, gue pengen bahas peluang Indonesia melawan Jepang. Jepang kita tahu tampil dengan sangat full squad, full team. Pemain-pemain bintang Eropanya yang bermain di Liga Champions juga pada datang. Mitoma hadir. Beserta siapa lagi tuh yang bermain-main. Gue takut salah nyebut namanya. Gue bacain aja. Wataru Endo dari Liverpool. Hidemasa Morita dari Sporting Lisbon. Reo Hatate Celtic. Kyogo Furuhashi, Daizen Maeda Celtic, Takumi Minamino Monaco. Oke. Itu adalah bintang-bintang Jepang yang akan merumput di GBK, belum tahu diturunkan oleh pelatihnya. Kita berharap Jepang akan berbelas kasihan ya gue berharap ya Jepang menampilkan permainan yang terbaiknya aja gitu. Apapun hasilnya, Jepang menunjukkan spektakuler dia sebagai salah satu sepak bola raja Asia. Ya, Indonesia bisa melawan, gue bilang bisa, walaupun persentase Indonesia bisa memenangkan poin dari Jepang gue cuman ya 20% lah sob. Seri aja itu udah hasil bagus banget, udah poin plus banget. Indonesia dengan menahan seri Jepang nantinya dengan terus memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi contohnya, misalkan dia masih sangat berpeluang lolos sekali ke Piala Dunia. Ya terlebih ke round 4 sangat terbuka sekali gitu, kualifikasi round 4 gitu kan. Kita tahu Jepang dengan gampangnya main di lini tengah, tiba-tiba bolanya dilambungkan ke winger sebelah kiri ke Mitoma, ke winger sebelah kanan tiba-tiba sayapnya cut inside ke dalam, tiba-tiba langsung ada yang muncul dari blind side, terus shooting goal. Oke. Ini yang mesti dikhawatirkan, dicegah dan diantisipasi oleh King Indonesia. Ya, otomatis kita mungkin bakal tidak bisa mendapatkan bola begitu gampangnya, begitu mudahnya. Sekalinya kita mendapatkan bola tuh harus memanfaatkan taktis gitu, harus dapat bola lihat lawan dapat bola, harus berpikir cepat, berusaha untuk passing, ada pergerakan tanpa bola untuk mensupport agar temannya yang mendapatkan bola tidak bingung. Harus ada defense, terutama harus mempunyai reading game yang bagus. Oke. Untuk masalah Kevin Dix kemungkinan besar main, kemungkinan sangat besar ya pasti diturunkan. Cuman gue pengen dia main sebagai right wing back yang membantu serangan. Naik turun dah tuh, nggak apa-apa tuh, paksain dah Kevin Dix dah. Ataupun menjadi sekalian taruh dia plot sebagai central defensive midfielder, oke? Sebagai perusak permainan Jepang di lini tengah. Kita sadar kita hanya bisa menunggu counter, walaupun ini bermain di kandang kita hanya bisa bermain reaksi football, keseringan, kebanyakan, dan itu kemungkinan akan terjadi gitu. Jadi pemain depannya contohnya kayak Rafael Strike, Urat Mangun ataupun siapapun itu satu lagi di depannya harus bisa menarik lawan, harus bisa membuka ruang, harus bisa menjadi tembok. Ya paling kalau menjadi tembok kita lebih sering melihat Ragnar Urat Mangun kan sob ya. Cuman harus lebih kuat, lebih pede, dan Ragnar Urat Mangun menyarankan untuk intermezzo
ada striker yang dia sarankan untuk dinaturalisasi, disumpah oleh Indonesia. Pemain keturunan juga ada darah Indonesianya, dan ini bagus banget buat timnas Indonesia ke depannya. Siapa tuh namanya, gue lupa. Nanti bakal gue bahas di konten selanjutnya. Balik lagi di melawan Jepang. Untuk sementara ini ya mau nggak mau Ragnar Uratmangun ataupun kembali mengandalkan Rafael Strike di tengahnya. Ya kalau misalnya gue mau Tom Haye dan Ivan Jenner kan nggak bisa main, antara Tom Haye dan Nathan ataupun Tom Haye dan Kevin Dix. Di belakangnya 3 kiper pasti Martin Paes, Hernando Ari cedera juga, nggak mungkin Hernando Ari atau nggak mungkin Nadeo ataupun si siapa kiper yang cadangan yang menggantikan Hernando. Terus 3 di belakang Jai Jazz, kanan Rido, nggak apa-apa, percaya gue sama Rido, yakin gue sama Rido dalam pertandingan ini. Semoga Rido bisa memberikan yang terbaik. Kirinya 3 kiri tengah Japsin Namnar, terus sayap kanannya Verdong, terus ada Verdong bakal duel dengan bisa berduel dengan pemain satu tim yang di Belanda sana. Nek ada di bawah juga lawan Jepang. Cuman Verdong kalau dia mau lebih sering berduel dengan rekan timnya itu dia bermain di posisi center back. Cuman kemungkinan dia bakal main di left wing back. Di right wing backnya kita tahu kita punya Sandy Walsh dan Jakob Sayuri, Yance Sayuri. Cuman yang mau gua mainkan itu bukan Sandy Walsh tapi Yance Sayuri. Di tengahnya itu ada Kevin Dix dan siapa namanya, El Profesor. Di depannya tuh 3 di depan ada Ragnar Uratmangun, Rafael Strike pasti. Cuman kan Rafael Strike kebanyakan angin-anginan nih, tapi kemarin penampilan terakhir oke sih. Satu lagi yang di depan gue pengen terlu. Kok jadi lupa. Kalau Marcelino di cadangin aja sob. Dicadangin aja, mentalnya masih belum pulih. Karena ini pertandingan penting banget yang mendulang hasil seri aja lagi-lagi. Mendapatkan hasil seri aja itu sangat penting. Satu lagi siapa ya di depan? Terlu. Ataupun Yance Sayuri boleh di sisi kanannya. Yakub Sayuri. Tadi kan Yance main di winger kanannya, biarin dia tuh kerja sama ngobrak-ngabrik, lari kencang-kencang dah tuh. Ataupun kalau nggak Yakub Sayuri Witan Sulaiman, kalau nggak Eliano. Cuman kemarin terakhir pas lawan Cina Witan mainnya lebih kayak orang bingung gitu, walaupun ada 1, 2, 3 sensasi trupasnya bagus banget. Sensasi trupasnya passingnya bagus. Ya itulah Yakob Sayuri ataupun sekalian Eliano, karena Eliano kan belum terbukti. Kita butuh kecepatannya juga, kita butuh kelincahannya, tetapi berat banget gue pengen bilang kita bakal menang, karena ya gue yakin cuman tadi gue bilang 20% aja kesempatan kita menghadapi Jepang. Kita nggak boleh takut, kita nggak boleh gentar, kita harus menganggap Jepang itu bukan lawan yang kuat. Kita harus optimis, kita harus yakin, terutama untuk para pemain yang turun di lapangan nanti. Kita harus lebih berani duel, kita harus lebih berani pressing. Oke,
Sekian untuk konten kali ini sob. Kelanjutannya nanti mungkin akan ada bahas konten next ataupun sekalian selesai pertandingannya. Dan jangan lupa untuk dukung konten Nunui, di like, subscribe, comment, and share. See you and bye bye. Jaga kesehatan sob.